Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Just like before, I hope everything will be fine. Kembali lagi bersama saya Jarum Rasti, mahasiswa Fakultas Psikologi dari Universitas Wosowa. Seperti biasa teman-teman, pembahasan kita kali ini itu akan didasarkan pada hasil bacaan saya dari buku Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif yang disusun oleh Dr. Muhammad Ilyas Ismail dan juga Nur Fikriyah Irashid Ilyas. Kemudian pembahasan kita kali ini juga didasarkan pada hasil bacaan saya dari jurnal dan juga skripsi-skripsi terdahulu. Nah, pembahasan kita kali ini itu ada uji asumsi, uji hipotesis, dan juga penyusunan laporan penelitian kuantitatif. Kita akan bahas satu persatu. Baik teman-teman, pembahasan kita yang pertama yaitu mengenai uji asumsi. Hal pertama yang perlu kita lakukan sebelum menganalisis data adalah melakukan uji asumsi yang bertujuan untuk menghasilkan model regresi yang dapat dipercaya, tidak bias, kemudian konsisten, efisien, dan juga normal. Nah, dalam uji asumsi ini terdapat beberapa pengujian, yaitu yang pertama ada uji homogenitas yang digunakan untuk melihat apakah sampel penelitian itu memiliki karakteristik yang sama atau bersifat homogen atau tidak. Nah, kemudian uji homogenitas ini dapat dianalisis menggunakan uji statistik parametrik seperti independent sample t-test dan juga analisis of variance atau yang biasa disebut sebagai ANOVA dan juga teknik-teknik lainnya. Nah, adapun syarat pengambilan keputusan di dalam uji homogenitas yaitu apabila nilai signifikansinya itu di bawah 0,05 maka sampelnya itu tidak memiliki karakteristik yang sama atau tidak bersifat homogen. Nah, sementara jika nilai signifikansinya itu di atas 0,05 maka sampelnya itu memiliki karakteristik yang sama atau bersifat homogen. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada namanya uji normalitas yang digunakan untuk melihat apakah populasi penelitian itu terdistribusi normal atau tidak. Nah, uji normalitas ini dapat dianalisis atau dapat menggunakan uji statistik parametrik ataupun non-parametrik dengan menggunakan teknik Kolmogorov-Smirnov ataupun SPSS. Nah, syarat pengambilan keputusan dalam uji normalitas yaitu apabila nilai signifikansinya itu di bawah 0,05 maka data dapat dikatakan tidak terdistribusi normal. Jika nilai signifikansinya itu di atas 0,05 maka data dapat dikatakan terdistribusi normal. Nah, sebenarnya teman-teman dalam uji normalitas ini kan kita saat melakukan penelitian itu menggunakan landasan penelitian-penelitian terdahulu. Nah, jika kita menggunakan populasi yang sama di penelitian terdahulu, kemudian di penelitian terdahulu tersebut dinyatakan bahwa populasinya itu terdistribusi normal, maka kita tidak perlu melakukan uji normalitas kembali di dalam penelitian kita. Seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas yang digunakan untuk melihat korelasi antara dua variabel independen dalam penelitian regresi ganda. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, penelitian regresi ganda ini itu menggunakan dua variabel independen dan satu variabel dependen. Nah, yang mau dilihat korelasinya di sini adalah dua variabel independen. Nah, kemudian kedua variabel independen tersebut dapat dikatakan berkorelasi apabila tidak terdapat multikolinearitasnya. Nah, kemudian pengujiannya ini dapat dilakukan dengan menghitung nilai variance inflation factornya, dapat menghitung nilai variance inflation factornya dan juga nilai toleransinya. Nah, di mana syarat pengambilan keputusannya itu apabila nilai variance inflation factornya itu di atas 10 dan juga toleransinya itu di bawah 0,1 maka dapat dikatakan bahwa kedua variabel tersebut terdapat
terdapat multikolinearitas. Nah, apabila nilai variance inflation factornya itu di bawah 10 dan juga toleransinya itu di atas 0,1, maka kedua variabel independen tersebut dapat dikatakan tidak memiliki multikolinearitas. Nah, kemudian yang keempat itu, atau yang terakhir, ada namanya uji linearitas. Nah, uji linearitas ini digunakan untuk melihat apakah terdapat korelasi antara variabel independen dengan variabel dependen. Kemudian hasil pengujian itu dapat digunakan untuk menentukan apakah teknik-teknik analisis yang sudah ditentukan itu dapat digunakan atau tidak. Di mana ketentuannya apabila hasil pengujiannya variabel tersebut memiliki hubungan yang linear, maka teknik-teknik analisis yang sudah ditentukan sebelumnya itu dapat digunakan. Tapi jika hubungan antar variabelnya itu dikatakan tidak linear, maka teknik-teknik analisis yang sudah ditentukan itu tidak dapat digunakan. Jadi harus memilih atau mencari teknik analisis yang lainnya. Kemudian uji linearitas ini dapat menggunakan menu kurva sistematis yang ada di SPSS. Jadi di mana nanti ketika kurvanya itu menunjukkan lurus atau kurvanya itu lurus, maka variabelnya itu dapat dikatakan memiliki hubungan. Kemudian syarat pengambilan keputusannya juga itu dapat didasarkan pada nilai signifikansinya. Apabila nilai signifikansinya itu di atas 0,05, maka kedua variabel dikatakan tidak memiliki hubungan yang linear. Nah, jika nilai signifikansinya itu di bawah 0,05, maka kedua variabel atau variabelnya itu memiliki hubungan yang linear. Jadi dia kebalikan dari uji homogenitas dan juga uji normalitas. Kemudian pembahasan kita selanjutnya mengenai uji hipotesis. Uji hipotesis ini dilakukan untuk membuktikan kebenaran asumsi atau kebenaran pernyataan. Nah, kebanyakan uji hipotesis itu digunakan untuk menguji apakah ada hubungan antar variabel penelitian atau tidak ada hubungan antar variabel penelitian. Nah, ada beberapa langkah-langkah untuk melakukan uji hipotesis. Yang pertama, yaitu kita harus merumuskan hipotesis terlebih dahulu, yaitu ada namanya hipotesis nol. Nah, hipotesis nol ini atau biasa dilambangkan sebagai H0 itu menyatakan bahwa tidak adanya hubungan antar variabel. Nah, kemudian yang kedua ada hipotesis alternatif atau biasa dilambangkan sebagai HA atau H1 yang menyatakan bahwa adanya hubungan antar variabel. Nah, kemudian yang kedua, kita perlu menentukan tingkat signifikansinya terlebih dahulu. Nah, pada umumnya tingkat signifikansi itu di atas 0,05. Kemudian yang ketiga, kita perlu untuk menentukan metode statistik untuk menguji hipotesis. Untuk melakukan pengujian hipotesis seperti independent sample t-test ataupun analysis of variance ataupun regresi linear. Kita dapat menggunakan teknik-teknik tersebut untuk melakukan uji hipotesis. Kemudian yang keempat, kita melakukan pengujian hipotesis pada data yang sudah dikumpulkan menggunakan teknik statistik, menggunakan metode statistik yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, kemudian kita akan menghitung hasilnya dan menghasilkan uji statistik. Kita akan menghitung hasilnya dan menghasilkan uji statistik. Nah, uji statistiknya ini biasa akan dilambangkan dalam bentuk nilai probabilitas atau biasa dilambangkan dalam huruf P.
Nah, kemudian kita akan menafsirkan hasilnya. Langkah terakhir adalah menafsirkan hasilnya, yaitu dengan melihat apakah nilai P-nya itu di atas atau di bawah 0,05. Nah, apabila nilai P-nya di bawah 0,05, maka H0 itu akan ditolak dan HA itu akan diterima. Nah, saya lupa menyampaikan bahwa di dalam pengujian hipotesis itu yang akan diuji adalah H0-nya. Apakah H0 diterima ataukah H0 ditolak. Nah, kalau misalkan nilai P-nya itu di bawah 0,05, maka H0-nya itu akan ditolak. Jadi ada hubungan antara variabel. Seperti itu, teman-teman. Nah, oke, baik teman-teman, pembahasan kita selanjutnya yaitu mengenai penyusunan laporan penelitian kuantitatif. Nah, sorry kalau misalkan layarnya agak berbeda karena ini tagnya pakai laptop, jadi sedikit berbeda layarnya. Nah, oke, jadi di sini ada contoh laporan penelitian kuantitatif dalam bentuk skripsi. Jadi di sini penyusunan laporan penelitian kuantitatif itu sebenarnya terbagi menjadi 3 bagian utama. Baik itu kualitatif atau kuantitatif itu saya rasa terdiri dari 3 bagian utama ya. Yang pertama itu ada bagian awal atau bagian pembuka, kemudian yang kedua itu ada bagian isi, kemudian yang ketiga ada bagian penutup. Nah, di sini kita mulai dari bahas bagian pembuka terlebih dahulu. Nah, di bagian pembuka ini ada lembar judul, kemudian ada lembar pengesahan, halaman pengesahan. Ini halaman pengesahan itu akan ditandatangani oleh pihak berwenang di kampus. Kemudian ada surat pernyataan. Pernyataan ini adalah pernyataan keaslian apakah skripsi tersebut benar-benar originalitas atau asli dari si pembuatnya. Apakah hasil penelitian itu benar-benar dilakukan oleh si pembuat skripsi tersebut. Kemudian ada moto. Di sini motonya sebenarnya tidak wajib. Selanjutnya ada lembar perpindahan. Lembar perpindahan ini skripsi ini ditujukan untuk siapa atau hasil penelitian tersebut itu ditujukan untuk siapa. Selanjutnya ada abstrak. Nah, abstrak di sini ini merupakan seperti rangkuman hasil penelitian. Jadi di dalamnya dia ada tujuan penelitian itu seperti apa, kemudian selain tujuan penelitian itu populasi yang digunakan itu apa, kemudian berapa jumlah sampel yang digunakan, selain berapa jumlah sampel yang digunakan juga teknik sampelnya apa, cara pengumpulan datanya seperti apa, atau teknik pengumpulan data yang digunakan itu seperti apa, dan juga di sini ada hasil penelitiannya. Jadi secara singkat diterangkan hasil penelitiannya. Sebenarnya abstrak ini kan tujuannya untuk memudahkan pembaca untuk menentukan atau melihat apakah bacaannya ini sesuai atau relevan tidak dengan yang mereka butuhkan. Seperti itu. Setelah abstrak, di bagian awal kan ini ada abstrak tadi, kemudian ada kata pengantar, seperti ini contohnya kata pengantarnya. Kemudian setelah kata pengantar itu ada daftar isi, teman-teman bisa lihat seperti biasa daftar isinya. Kemudian ada daftar tabel. Nah, daftar tabel ini tabel-tabel apa saja yang ada di dalam laporan tersebut semuanya dimasukkan di dalam daftar tabel. Kemudian ada daftar gambar. Kemudian ada daftar lampiran. Lampiran ini dia seperti bisa dilihat di sini ada skala yang digunakan untuk pengambilan data. Kemudian ada uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, homogenitas, hipotesis, uji statistik, dan lain sebagainya. Jadi dia itu semua hasil pengujian itu dimasukkan di daftar lampiran. Maksudnya dimasukkan di dalam lampiran. Kemudian kita masuk ke bagian intinya atau bagian isi. Jadi bagian isi ini terdiri dari beberapa bab. Bab yang pertama itu ada pendahuluan. Di pendahuluan ini ada latar belakang masalahnya, dijelaskan variabelnya, kemudian latar belakang masalahnya, seberapa penting sih penelitian yang dilakukan. Kemudian latar belakang itu di pendahuluan ada namanya rumusan masalah. Sebenarnya di sini juga bisa ditambahkan identifikasi masalahnya. Jadi sebelum merumuskan masalah itu lebih baiknya ada identifikasi masalah.
Kemudian setelah rumusan masalah ada tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Sebenarnya bisa juga ditambahkan selain rumusan masalah, terus tujuan dan manfaat penelitian, bisa juga diberikan pembatasan masalah. Jadi diberikan poin pembatasan masalah dalam ini. Nah, selanjutnya itu ada bab dua, bab duanya ada tinjauan pustaka. Seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, tinjauan pustaka ini berisi teori-teori ataupun penelitian terdahulu. Jadi di sini ada teori definisi penerimaan diri, kemudian faktornya apa. Pokoknya di tinjauan pustaka ini isinya adalah teori dan penelitian-penelitian yang relevan. Ini semua contohnya. Lengkap ya. Nah, di sini dia ada ditambah di kerangka berpikir. Begitu di sini di bab pertama, di bab kedua, di kajian pustaka itu dapat dikasih masuk hipotesis. Hipotesis yang telah dirumuskan itu seperti apa. Kemudian kita masuk di bab ketiga, yaitu metode penelitian. Di metode penelitian ini banyak yang dibahas, itu ada variabel penelitiannya, kemudian ada definisi operasional penelitian, ada variabel penelitian kan yang dibahas, kemudian ada populasi, sampel, teknik samplingnya. Pokoknya semua dibahas lengkap di sini, populasinya itu siapa, kemudian sampel yang digunakan itu berapa jumlahnya, bagaimana teknik pengambilan samplingnya, seperti itu. Ini. Kemudian ada uji instrumen. Ini di uji instrumen ini apakah instrumen atau skala yang digunakan itu sudah valid dan reliable. Jadi dimasukkan hasil pengujian validitas dan reliabilitasnya. Kemudian ada teknik analisis data. Jadi teknik analisis data apa yang digunakan ini dijelaskan di bab 3 metodologi penelitian. Ini uji prasyarat analisis atau uji asumsi. Nah, uji asumsi yang seperti sudah kita bahas sebelumnya ini dibahas di bab 3 metodologi penelitian. Di sini ada uji prasyarat, ini dia menggunakan uji normalitas dan juga uji homogenitas. Ini akan dimasukkan di bab 3. Kemudian ada uji hipotesis. Ini jadwal penelitian. Persiapan penelitian. Nah, panjang juga ya. Nah, di sini dia dijelaskan selain jadwalnya, dia juga menjelaskan mengenai pelaksanaan penelitian itu seperti apa, proses penelitiannya seperti apa. Selanjutnya di bab 4 itu ada hasil dan pembahasan. Nah, di hasil dan pembahasan di sini tuh hal pertama yang perlu dicantumkan adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini analisis data menggunakan teknik deskriptif. Jadi kita mendeskripsikan hasil penelitian kita di analisis deskriptif. Jadi dia ada hasil pengujian statistiknya, kemudian hasilnya tersebut dideskripsikan. Nah, seperti ini. Ini ada hasil uji statistiknya, kemudian hasil uji statistiknya itu dideskripsikan. Juga menjadi kata-kata seperti itu. Kalau secara gampangnya dikata-katain. Nah, kemudian ada hasil uji hipotesis di sini. Ada hasil uji hipotesis. Apakah H0-nya diterima? Di sini H0 diterima dan HA ditolak. Berarti tidak ada hubungan. Ya, dengan demikian hipotesis menyatakan bahwa teori awal menyatakan ada perbedaan antara perbedaan air. Berarti di sini awalnya H0 diterima dan HA ditolak, tapi kemudian dilakukan pengubahan dan HA diterima dan H0 ditolak. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Di pembahasan ini dibahas semua dari hasil penelitiannya. Sebenarnya di pembahasan ini tergantung dari peneliti mau memasukkan pembahasan apa saja dari hasil penelitian yang didapatkan. Ini semua hasil penelitiannya.
Nanti kalian bisa cek sendiri. Kemudian yang bab 5 itu ada kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan dan saran di sini seperti biasa, kesimpulan hasil penelitiannya, kemudian saran-saran untuk penelitian selanjutnya. Setelah itu ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini berisi referensi-referensi yang digunakan di dalam penelitian tersebut. Setelah daftar pustaka, kita masuk di lampiran. Nah, ini semua isi lampirannya. Nah, ini lampiran. Lampiran itu sangat panjang ya teman-teman, karena isinya banyak hasil uji korelasi seperti ini. Oke. Tadi itu yang bagian akhirnya itu dimulai dari kesimpulan dan saran bab 5. Nah, ini sudah masuk di bagian penutup atau bagian akhir. Ini daftar pustaka dan juga ada lampiran. Seperti itu. Selesai sudah untuk susunan laporan penelitian kuantitatif yang dalam bentuk proposal. Nah, sebenarnya penyusunan laporan penelitian kuantitatif itu dapat dilakukan di dalam jurnal ataupun di dalam artikel. Nah, di dalam jurnal itu biasanya dia tidak pakai daftar tabel, daftar gambar di awal dia, jadi langsung pembukanya itu langsung abstrak, kemudian langsung Baik teman-teman, itu tadi sedikit pembahasan kita hari ini dan sedikit materi yang dapat saya sampaikan atau saya berikan kepada teman-teman semua. Nah, untuk contoh penyusunan laporan penelitian kuantitatif itu link skripsinya ada di deskripsi. Jangan lupa dicek. Kemudian quotes of the day, besar kecilnya nilai yang kita dapatkan di dalam pembelajaran itu tidak akan mengubah fakta bahwa hidup akan terus berjalan, hidup akan terus berkembang setiap harinya. Sehingga jangan sampai nilai kecil atau besar itu dapat mempengaruhi semangat kita untuk terus berjuang dan untuk terus berkembang menjadi lebih baik di kemudian hari. So guys, selesai sudah pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye bye.